Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izinnya, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Parlilitan tahun pelajaran 2021-2022 resmi saya buka. Terima kasih. Selanjutnya penayangan video profil sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan. Erna buka topinya. Selamat pagi kepada anak-anakku yang berada di sekolah di satu kali kita. Selamat bergabung di sekolah kita. Saya Bapak Rudi Sumarantio SPDI sebagai kepala SMA Negeri 1 Parlilitan menyambut anak-anak kelas 10 siswa ini sangat. Semoga anak-anak semuanya bisa mengikuti proses yang sudah berjalan selama ini. Demikian semoga saya buat anak-anakku. Every sunrise is just for you. Love, take my hand.
Ya, Ibu mengampu di bidang studi seni budaya, Ibu juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Baik, Ibu akan membacakan atau memberitahukan kepada anak didik kami mengenai visi misi dari SMA Negeri 1 Parlilitan. Visi dari SMA Negeri 1 Parlilitan adalah terwujudnya generasi bangsa yang berintelektual, bermartabat, dan berdaya juang tinggi. Jadi, kami mengharapkan setelah anak didik kami bisa bergabung di SMA Negeri 1 Parlilitan, bisa memiliki kecerdasan, berakal, dan memiliki pemikiran yang jernih dan totalitas terutama dalam belajar. Baik, untuk misi dari SMA Negeri 1 Parlilitan mungkin nanti bisa juga Ibu share kepada anak didik kami semua supaya bisa dibaca juga untuk visi misinya. Dan juga seperti dia dibilang buku saku namanya. Jadi nanti di situ ada banyak bab dan pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh anak didik kami pada saat nanti proses pembelajaran sudah tatap muka. Nah, tapi sekarang karena kita sedang masa pandemi COVID-19, jadi yang akan Ibu bagikan atau Ibu share kepada anak didik kami adalah mengenai tata tertib atau cara proses pembelajaran daring. Mungkin sudah Ibu rangkum ke dalam sebuah video dan akan ditayangkan di layar masing-masing. Baik, ini dia videonya akan kita saksikan. Suaranya mungkin Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Yang bisa Ibu sampaikan, Ibu kembalikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Seli atas penyampaian visi misi dan tata tertib peraturan SMA Negeri 1 Parlilitan selama masa pandemi. Baik, selanjutnya penyampaian cara belajar efektif dan kurikulum sekolah oleh Wakil Kepala Urusan Kurikulum kepada Bapak Parulian Senaga SSI, kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ibu guru, staf pegawai yang saya hormati, dan begitu juga semua adik kami yang kami sayangi. Selamat siang. Mohon maaf atas ada gangguan teknis tadi.
Adapun materi yang dijadwalkan untuk saya itu cara belajar efektif sekaligus saya gabungkan Bapak Ibu ya dengan kurikulum sekolah, kurikulum SMA Negeri 1 Parlitan. Cara belajar efektif sebenarnya dimulai dari motivasi diri sendiri. Sebagus apapun Bapak, Ibu, atau orang lain mengajari kita, jika kita setengah-setengah hati, maka hasilnya tidak efektif. Jadi intinya adalah dari kemauan dan motivasi diri sendiri. Untuk belajar, 1 kali 3 tidak sama dengan 3 kali 1. Maka kepada adik kami harapkan, kami anjurkan, gunakan belajar 3 kali 1, bukan 1 kali 3. Yang artinya kalau 1 kali 3, sekali belajar 3 topik misalnya. Atau 3 mata pelajaran. Tapi frekuensinya bidang studi, kan jurus IIS akan mempelajari bidang biologi dan kimia. Beban belajar untuk kelas 10 ada sebanyak 42 SKS. Pelajaran. Nanti setelah tahun depan, mudah-mudahan anak didik kami yang kelas 10 bisa naik kelas, maka belajarnya menjadi 4 jam pelajaran. Jadi secara umum itulah gambaran kurikulum yang akan kita dapat di SMA Negeri 1 Parlilitan ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk anak didik kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikutnya kami sampaikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak, materi cara belajar efektif dan kurikulum sekolah. Selanjutnya, penyampaian materi literasi oleh Wakil Kepala Urusan Sarana dan Prasarana kepada Bapak Heriadi Sibarani SPD, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Protokol, Ibu Jenny Situmorang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Iya, ya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Iya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Panutus Morangkir, SPD, dan juga Bapak Ibu Guru, beserta Bapak Ibu Staf TU, dan yang pasti kami sayangi anak-anak kami sekalian peserta didik baru tahun 2021. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk membagikan sedikit materi tentang literasi. Kenapa literasi ini harus dibagikan kepada anak kami? Karena memang pemerintah telah mewajibkan suatu gerakan yang disebut dengan gerakan literasi nasional. Untuk mencapai gerakan literasi nasional ini, sudah tentu harus dimulai dari yang paling dasar, yaitu gerakan literasi sekolah. Sudah kita lakukan, SMA ini sudah melakukan gerakan literasi sekolah bertahun-tahun, kecuali pada saat kita mengalami pandemi itu tidak dilakukan lagi. Sebelum saya menampilkan materi saya akan memberikan sedikit cuplikan tentang literasi yang telah kita lakukan di sekolah kita ini kepada anak kami sekalian.
solo suruh Lagulah umai Aina met topeu Daftarula Europei Kolam masih Kiranya dengan gerakan literasi sekolah yang kita lakukan bisa menumbuhkan semangatmu untuk selalu terus berpacu dalam membaca. Karena kau sebagai generasi muda dituntut harus bersedia untuk menghadapi generasi emas Indonesia 2045 sebagai generasi milenial. Kamu akan berperan dalam menantang negara ini. Sada dua tolu opat lima tolong itu lalu siasa sada dua tolu opat lima tolong itu lalu siasa Baik, itulah cuplikan dari kegiatan literasi yang telah kita lakukan di SMA Negeri 1 Parlitan. Atau ulang tahun WhatsApp, mendapatkan hadiah sekian. Nah, hal seperti itulah yang perlu kita mengetahui literasi ini agar dapat mengolah informasi sehingga tidak akan menjadikan hoaks di tengah-tengah masyarakat. Itulah pentingnya literasi kepada masyarakat, khususnya Indonesia pada saat ini. Jadi tidak mudah membagikan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, apalagi membagikan secara luas. Bisa-bisa orang akan terjerumus, dan itu salah satu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, ya, pelanggaran dalam penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar. Saya lanjutkan. Manfaat literasi menambah perbendaharaan kata, kosakata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Sudah pasti, nak. Bayangkan jika kita libur 1 bulan, lalu setelah itu masuk sekolah, maka otak kita ini sudah lama dalam tanda kutip tidur. Berbeda halnya dengan yang kita setiap hari atau rutin melakukan kegiatan membaca ataupun menulis, sudah pasti otak kita itu akan dapat bekerja dengan baik. Sehingga dalam hal-hal untuk menjawab pertanyaan, otak kita itu cepat terstimulus. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Nah, ini ditujukan pada semua generasi, tapi terutama pada generasi seperti siswa kami sekalian, yaitu generasi Z, ya, bahwa kalian merupakan generasi milenial, di mana pada saat ini informasi itu sangat cepat beredar dan dituntut setiap orang dapat mendapatkan informasi yang up to date, tidak lagi kudet atau kurang update. Lalu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang dan membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Apalagi di zaman pandemi yang luar biasa ini, yang mengharuskan sekolah tidak melakukan tatap muka, maka manfaat literasi ini sungguh diperlukan sekali. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Benar yang dikatakan tadi Bapak Kurikulum, tidak penting siapa itu, baik orang tua, guru, tapi kalau diri kita belum bisa menerima atau ingin memiliki keinginan sendiri untuk belajar,
semuanya akan omong kosong. Jadi dimulai dari sekarang dulu, apalagi kalian yang anak kelas 10 yang baru dari SMP, ya, tidak ada istilah main-main karena tidak sekolah, karena hanya daring, main-main. Tidak seperti itu. Kita tetap sekolah, namun bukan tatap muka, melainkan tatap maya. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu gerakan literasi nasional, itu harus dimulai dari yang paling kecil, dimulai dari keluarga dulu. Ya, kemarin sudah dibentuk ada Gernas Baku, Gerakan Nasional Membacakan Buku. Orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya. Seperti itu. Jadi budaya membaca di rumah itu harus. Lalu dari keluarga ke sekolah. Walaupun pada waktu kita masih tatap muka, kami melakukan kegiatan GLS setiap hari Kamis, setiap minggunya. Karena tidak tatap muka lagi, melainkan tatap maya. Nah, di sini dituntut kesadaran anak-anak kami sekalian. Caranya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kurikulum, cara belajar yang efektif. Lalu dari sekolah ke masyarakat, kemudian ke nasional secara umum. Menjadi literat di abad ke-21. Literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Jadi, jangan berpikir daring, malas. Ya, banyak kami jumpai siswa-siswa sebelumnya itu dalam hal mengerjakan tugas, itu dia sangat sepele. Bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jangan seperti itu. Ya. Sekolah ini akan memberikan tindakan yang tegas kepada anak-anak jika nanti ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tidak dilakukan dengan baik. Jadi akhir kata saya untuk materi literasi ialah dengan literasi kita mampu menjalani hidup sekarang dan nanti di masa depan dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya sampaikan kembali kepada Ibu Protokol. Baik, terima kasih kepada Bapak Heriadi Sibarani atas penyampaian materi literasinya. Memang literasi itu sangat dibutuhkan masa kini. Jadi semua siswa diharapkan bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Selanjutnya, penyampaian materi pramuka oleh pembina pramuka kepada Bapak Hotma Asia Sugian SS, kami persilahkan dengan hormat. Nah, jadi itu dulu yang perlu saya sampaikan. Yang tiga itu apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka, apa itu kepramukaan. Ya, jadi anak-anak kami mohon dipahami ya. Jadi tidak ada lagi salah nanti. Kodenya apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka, itu kepramukaan. Pramuka itu adalah orangnya, anggotanya. Gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Nah, yang pramuka itu adalah sistem pendidikannya. Tadi yang terakhir saya informasikan bahwa pramuka Indonesia itu punya tanda. Jadi hampir semua negara di dunia ini gerakan pramuka itu berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita punya lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Tunas kelapa ya. Jadi ada maknanya kenapa mesti tunas kelapa. Kenapa enggak pohon mangga aja, buah mangga gitu ya? Kenapa enggak buah buah rambutan gitu? Kenapa enggak bacang gitu ya? Kalau di Parlitan ada buah bacang. Kenapa harus tunas kelapa? Nah, mungkin kita tahu bahwa kelapa itu dari semua bagiannya itu sangat bermanfaat ya. Mulai dari akarnya sampai ke atas itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi diharapkan pramuka itu seperti pohon kelapa, jadi dia bermanfaat dimanapun dia tinggal.
ya, bermanfaat dimanapun dia tinggal, dalam kondisi apapun bisa bertahan. Nah, itu dia lambangnya. Nah, sementara itu kita juga punya lagu kebangsaan, lagu himne dan Mars Pramuka Indonesia. Kita juga punya kode kehormatannya. Nah, jadi kalau dia kode kehormatan Pramuka Indonesia itu, kalau untuk penegak, seusiamu Trisatya dan Dharma Pramuka. Nah, himne Pramuka mungkin ada beberapa yang sudah ikut penggalang dulu atau pernah mendengar. Kita punya himne Pramuka juga. Lagunya itu dan Mars Pramuka itu diciptakan oleh Hussein Mutahar, ya. Jadi itulah yang menjadi penanda-penanda gerakan Pramuka Indonesia. Yang pasti lambang kita adalah tunas kelapa, ya. Tadi alasannya sudah Bapak kasih tahu. Nah, selama ini juga kita mungkin salah ya tentang tingkatan-tingkatan pramuka di Indonesia ini atau di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, untuk tingkat atau golongan pramuka di Indonesia itu dibagi atas 4. Yang pertama siaga, umurnya dari 7 sampai 10 tahun. Jadi siaga itu se-SD lah itu ya, 7 sampai 10 tahun. Kemudian penggalang 11 sampai 15. Nah, penggalang itu tingkat SMP. Penegak itu 16 sampai 20. Usianya ya, maksudnya ya 16 sampai 20. Nah, kemudian yang terakhir adalah pandega. 21 sampai 25. Nah, 21 sampai 25. Itulah tingkatan dan atau golongan di pramuka ya. Jadi selama ini kita salah. Banyak yang salah selama ini sebenarnya, bahwa kita membagi mereka itu dalam ketika sudah masuk di sekolah. Contoh, kalau dia SMP kita langsung masukkan penggalang. Padahal sebenarnya untuk penegak kita masukkan langsung SMA, dia sebenarnya masuk ke penegak. Padahal, nah untuk pembagian sebenarnya harus melihat umur. Jadi kalau dia usianya 15 di SMA, sebenarnya dia belum masuk penegak. Dia masih masuk penggalang. Nah gitu. Jadi walaupun dia usianya 15, SMA kelas 1 atau kelas 10 contoh, seperti adik-adik ini, nah, sebenarnya kamu belum masuk penegak sebenarnya, tapi kamu masuk dalam kategori penggalang. Nah, ketika kamu usianya 16, nanti kamu bisa masuk ke penegak. Nah, demikian selanjutnya sampai ke pandega. Jadi, ada tata cara atau ada adat yang harus dilaksanakan sebenarnya dari siaga mau ke penggalang, ada adatnya. Jadi, ada upacaranya gitu. Jadi, bukan langsung dia langsung ikut. Nah, jadi diserahkan dulu sama pembina siaganya ke pembina penggalangnya. Dan pembina penggalang diserahkan ke penegaknya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya, untuk pembagian tingkatan pramuka, untuk masing-masing orang itu dilihat dari usianya ya, bukan dilihat dari kelas berapanya dia. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga penjelasan Bapak tentang sejarah pramuka Indonesia, kemudian kenapa dia harus menjadi wajib setelah di K13, Bapak jelaskan tadi. Semoga penjelasan Bapak ini bisa membantu kita memahami tentang Selanjutnya kita akan masuk penyampaian materi wawasan kebangsaan oleh Bapak Halason Hutasoid SPD. Kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan begitu juga dengan anak didik kami yang sangat kami sayangi. Izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan pada kegiatan MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah. Nah, mungkin anak didik kamu semua udah pada udah banyak yang udah nambah lagi. Dari saya lihat sempat banyak yang live, yang keluar. Ya, harapannya tetap semangat ya nak. Waktu kita tidak banyak lagi. Ini waktu yang sangat berharga, bisa kita saling tatap muka walaupun dalam versi maya. Jadi ini mohon diikuti benar-benar dengan serius. Baik, pada kesempatan ini, pada siang hari ini,
materi kita untuk kegiatan MPLS selanjutnya adalah tentang wawasan kebangsaan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perubahan sekarang ini terjadi secara global dan berlangsung cepat, ditandai dengan canggihnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, ya, sehingga menuntut kalian di era yang sekarang ini harus benar-benar mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena apa? Karena sekarang sedang terjadi persaingan global, ya. Tadi saya sudah jelaskan, mungkin kalian tidak dengar, tapi bisa lihat presentasinya, berlangsungnya revolusi industri keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan proxy war. Nah, jadi sekarang, di perkembangan teknologi yang begitu cepat ini, sedang terjadi perang, ya. Tapi bukan perang konvensional, seperti yang kalian misalnya lihat di film-film, perang pakai senjata begitu. Jadi sekarang ini tidak ada perang pakai senjata, hampir tidak ada. Ya. Setiap negara berupaya menguasai teknologi. Karena dengan menguasai teknologi, maka mereka sudah menguasai dunia. Nah, jadi ada perang. Nah, ini juga tantangan bagi kita, bagi kalian, bagaimana kita harus mengubah pola pikir kita. Nah, selama ini contoh pembelajaran hanya berlangsung tatap muka. Ada guru di depan mengajar, kemudian kalian bertanya, berdiskusi, mendengar, menyapa satu sama lain. Nah, sekarang tergantikan dengan teknologi. Kami, Bapak Ibu gurumu, tidak bisa melihat kalian, apakah kalian benar-benar belajar atau enggak. Mungkin kalian dalam waktu yang sama megang handphone, tapi cara menggunakan handphone mungkin beda. Ada yang menggunakan handphone untuk main games, ada yang menggunakan handphone mungkin untuk mengakses Google Classroom, karena pada saat itu sedang berlangsung pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sedang terjadi perang teknologi. Kamu bisa melihat itu di handphonemu, mungkin ada virus atau ada iklan-iklan yang sebenarnya tidak kamu sukai, tapi datang ke handphonemu. Nah, ini sebenarnya sedang terjadi bagaimana perang teknologi, cyber war. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kita. Nah, sasarannya apa? Sasaran dari perang teknologi ini apa? Bagaimana ketahanan ekonomi kita, pertahanan dan keamanan kita, budaya kita, lingkungan, dan karakter suatu bangsa bisa terpengaruh secara negatif akibat pengaruh serangan teknologi dari luar atau dari negara lain. Oke, kita lanjut. Nah, kondisi yang dihadapi generasi milenial pada abad ke-21 ini ada data saya dapatkan dari berbagai literatur di internet. Nah, dikatakan di sana bahwa akibat teknologi 4.0 atau 4.0, ada 35% nanti jenis pekerjaan akan hilang pada 2025. Ada 35%. Nah, dan sekarang sudah mulai kelihatan. Kita perhatikan misalnya beberapa mall sekarang sudah menutup gerainya akibat tergantikan dengan belanja digital atau belanja online. Sehingga orang tidak lagi sekarang belanja ke mall. Akhirnya mall bangkrut, tutup, mem-PHK-kan seluruh karyawannya, dan sekarang beralih ke online. Itu yang pertama. Sehingga jenis pekerjaan, contoh ada yang bermimpi saya nanti mau kerja di mall, misalnya, itu cita-citamu, itu mungkin 10 tahun ke depan mall tidak akan ada lagi. Atau mungkin restoran-restoran, kamu bisa lihat di YouTube, beberapa Bapak sampaikan, kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih buat penyampaian materi yang secara sangat lugas dari Bapak Halasan Hutasawit. Baik, kepada siswa-siswi kami masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu.
Masih Bu. Sekarang Masih Bu. Masih Bu. Baik, sekarang waktunya kita tanya jawab. Jika ingin bertanya, silahkan nanti mengklik gambar tangan di tampilan layar HP atau laptop kamu. Kemudian nanti akan Ibu tentukan siapa yang bertanya. Ya, dipersilakan untuk siswa-siswi kami ada yang ingin bertanya. Dari penjelasan dari yang dijelaskan tadi Bu, saya merangkum beberapa dari apa yang dijelaskan pada literasi. Beberapa yaitu literasi dibagi dalam beberapa hal, yaitu literasi finansial, literasi baca tulis. Negara kita masih mencakup ranking 62 dari 70 negara. Jadi kemampuan literasi di negara Indonesia masih sangat minim karena kesadaran oleh masyarakat, karena kesadaran dari siswa-siswi maupun kemampuan dari siswa-siswi dalam mencakup literasi. Literasi merupakan hal di mana siswa-siswi mampu membaca dan merangkum apa dari yang mereka baca. Literasi masih sangat sulit diterapkan di negara kita karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda dengan orang lain. Sehingga untuk meningkatkan keunggulan di literasi di negara kita, saya berharap supaya siswa-siswi di Indonesia meningkatkan kemampuan membacanya dan kemampuan menyimak apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Literasi apalagi di zaman COVID-19 ini, literasi masih sangat minim dilakukan oleh siswa-siswi di seluruh masyarakat, siswa-siswi di Indonesia. Literasi merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kuadrat pendidikan seseorang. Tetapi di Indonesia, literasi masih sangat minim. Literasi tidak dilakukan dengan baik. Malahan literasi masih sangat kacau di Indonesia. Saran saya untuk siswa-siswi di Indonesia sekalian dan untuk teman-teman sekalian, saya berharap karena kita masih di dalam naungan COVID-19, saya berharap supaya teman-teman sekalian memperbanyak kemampuan membacanya. Kemampuan membaca melalui HP juga boleh. Kemampuan membaca melalui perpustakaan, melalui buku-buku ilmu pengetahuan juga sangat dianjurkan untuk siswa-siswi. Jadi, kalau di rumah tidak ada buku, kita bisa ambil dari Google, ada aplikasi baca buku, kita bisa baca buku dari situ. Jadi semua ini punya alternatif. Karena COVID-19 ini semuanya terhadang, semuanya dilakukan dengan online. Kita tidak bisa ke perpustakaan lagi, kita tidak bisa keluar rumah lagi, kita harus pakai masker kemana-kemana. Jadi, untuk meningkatkan kualitas literasi kita, saya berharap untuk seluruh teman-teman di SMP Negeri 1 Parlilitan untuk meningkatkan cara literasinya dengan cara membaca melalui handphone. Di handphone sudah lengkap, cuma kitanya saja yang belum lengkap gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Joshua Hasugian. Ternyata kamu sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sugarani tadi. Kita berikan applause dulu. Ya, Joshua Hasugian, kalau ingin tahu kamu udah seberapa? Joshua Hasugian. Baik, Bu. Dari kelas? Kamu dari kelas? Kelas 10 MIA 1, Bu. Oke, 10 MIA 1. Nanti silakan menghubungi panitia ya setelah selesai kegiatan kita ini. Baik, ada yang lain siswa kami? Baik, Bu. Satu orang lagi.
Yang ingin merangkum materi, silakan angkat tangannya. Iya, Julie Kristi, silahkan. Baik, Bu. Wawasan yang saya dapat dari kegiatan MPLS sekarang yaitu dari materi kurikulum. Saya mendapat beberapa cara belajar efektif, yaitu dengan ketika kita ingin belajar dengan cerdas atau cermat, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal dan harus menerapkan di dalam sendiri. Yang pertama yaitu harus menemukan ataupun memotivasi diri kita sendiri, agar ketika kita sedang belajar, kita dapat semangat untuk bergiat untuk belajar. Dan yang kedua, kita harus percayakan diri kita sendiri, tidak perlu mendengarkan hal-hal apa yang dikatakan orang lain. Selanjutnya yang dikatakan oleh Pak P. Sinaga tadi, kita harus lebih mendengarkan atau menerapkan di dalam diri kita sendiri sebagai sebuah pensil. Pensil tadi ketika kita berguna untuk menggambar lukisan yang indah, tulisan, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita menulis ataupun menggambar, kita dapat menghapusnya menggunakan penghapus. Begitu juga di dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita pun bisa mencoba hal yang baru. Jangan gampang putus asa, yaitu dari motivasi diri kita sendiri dapat kita dapatkan. Ketika memang kita mendengarkan kritikan-kritikan dari luar yang membuat kita kadang down, kadang kita nggak percaya diri, kita harus lebih percaya kepada diri kita sendiri dibanding dengan orang-orang lain yang mengkritik kita. Karena apapun itu, kita yang melakukannya bukan orang lain. Nanti pun hasilnya kita yang menerima dan juga bukan orang lain. Untuk itu, buat semua teman-teman yang di sini dan juga kita semua, ketika kita ingin mencoba hal yang baru, kita tak perlu takut, tetapi kita harus mau, ada niat. Ketika kita ada niat, kita harus berusaha. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kita harus percaya bahwa usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia, dan hasil yang kita dapatkan pun nanti semoga bisa memuaskan diri kita dan untuk tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru lagi. Menurut saya itu yang hanya bisa saya sampaikan dan saya dapatkan dari wawasan dari materi kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Julie. Kita berikan applause dulu untuk Julie. Dia juga mendengarkan sampai. Julie, kalau Ibu boleh tahu kamu dari kelas berapa? 10 MIA 2, Bu. 10 MIA 2. Oke. Baik, sudah selesai sesi tanya jawab, saatnya kita masuk ke arahan bimbingan pengukuhan sekaligus penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Parlitan kepada Kepala SMA Negeri 1 Parlitan, Bapak Panutur Simorangkir SPD, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih untuk semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai narasumber untuk kegiatan ini. Terima kasih buat teman-teman guru semuanya yang hadir pada kegiatan ini dan staf pegawai, dan kepada anak didik kami semuanya. Terima kasih buat kalian yang hadir pada saat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hampir 3 jam kita sudah melakukan Google Meet. Dan saya setia mendengarkan siapapun kalian karena saya beranggapan ini berarti dan punya harga diri. Maka kepada anak didik kami sekarang yang ikut Zoom ini, Google Meet ini, duduk aja dengan tenang, semua buka kamera. Tidak sopan ketika Bapak Ibu gurumu berbicara, kau tutup, emang lu siapa?
Duduk aja bagus-bagus, nak. Ya kalau memang kau nggak suka dengan kegiatan ini, mundur aja dari situ. Jadi yang saya perhatikan ada nuansanya, mungkin kalian masih enggan atau kalian merasa malu atau merasa tidak pala penting dan lain sebagainya. Jadi saya bingung. Saya saja kepala sekolahmu, setia mendengarkan siapapun ngomong, saya lihat terus. Itu artinya kamu berharga. Ketika kau ngomong nanti tidak ada orang mendengar kamu, kau ditinggal, kau akan sakit hati, nak. Mudah-mudahan bukan jaringan menjadi alasan. Saya berharap di tempat kalian semua punya jaringan yang bagus. Sehingga kalau ini saya upload nih, ini di screenshot, di foto, saya pampangkan, saya laporkan. Tidak ada hanya gambar akunnya yang nampak di situ. Yang nampak adalah wajah-wajah siswa baru SMA 1 Parlilitan. Ya, nak ya? Itu supaya diingat itu ke depannya. Karena akan lebih banyak lagi kalian bersama Bapak Ibu Guru dalam proses pembelajaran, mungkin kalian akan njum dan seterusnya. Itu, nah ya, jangan sakit hati kalian kalau harus Bapak menyampaikan itu. Karena memang harus begitu adanya. Kalau tidak saya tegur, siapa lagi? Bagaimana lagi kita mulai ini dengan karakter yang bagus, maka sampai kau nanti tamat dari SMA 1 Parlilitan, iya memang tujuannya benar-benar betul sampai di tujuan yang bagus. Karena itu kita rancangkan dari awal bagus-bagus. Itu, nak. Dan selalu saya sampaikan ini buat kita semua, bahwa hatimu yang pertama dulu, taklukkan hatimu, taklukkan egomu, bahwa sesungguhnya kau datang ke Semansa Parlilitan itu untuk apa? Maka egomu buang jauh-jauh, ayo ikut aturan main di sekolah itu. Sebab semuanya sudah diatur sedemikian. Inilah awal yang disampaikan oleh Bapak Ibu dasar narasumber tadi kepada kalian. Bisa dipahami, saya yakin itu anak-anakku semuanya. Kalian semua datang ke SMA 1 Parlilitan karena memang kamu merasa layak dan punya harapan bahwa SMA Negeri 1 dengan segala keterbatasannya bisa mengantarkan kamu menjadi orang-orang pada tujuan dan cita-cita seperti yang kamu sebutkan tadi. Ketika proses itu berjalan, hasilnya tidak akan dihianati oleh proses itu sendiri. Bahwa kalau kita sudah melakukan yang terbaik, niscaya kau mendapatkan hasil yang baik. Dan kalau kita awali dari sekarang itu baik, maka sampai tamat pun kau akan baik. Makanya saya bingung saja, dari 200 lebih peserta yang saya harapkan, yang hadir sekarang udah 64 orang nih. Tambah sekian, sekitar 93 orang. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat, sampaikan ke mereka bahwa kita enjoy dalam melakukan tugas ini. Yang berikut, selamat datang buat anak didik kami, peserta didik yang baru yang sudah dinyatakan melalui surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Bapak Prof. Saifuddin. Kamu diterima melalui proses yang sudah berjalan, dinyatakan sah diterima di SMA 1 Parlilitan yang hari ini walaupun secara virtual moda maya bertemunya di virtual seperti ini, saya kukuhkan kau nak menjadi siswa itu resmi. Kalaupun kalian tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu gurumu, pembimbingmu di sekolah, sepertinya kurang seperti sebelum-sebelumnya, mau bilang apa?
Di awal saya sudah sampaikan bahwa negara kita hari ini masih dilanda pandemi yang berkepanjangan hampir 2 tahun nih. Dan gelombang keduanya ini paling ganas lagi nih. Udah 2.700.000-an, 700.000 orang. Yang kena sembuhnya 2.200.000-an. Yang meninggal 70 sekian ribuan. Varian Delta yang bisa menular dengan cepat sekali. Hingga semua kegiatan dibatasi. Jangan bilang di Parlilitan tidak ada. Siapa bilang? Jangan bilang di kampungku nggak ada. Siapa bilang kita tidak tahu nak? Yang penting kita tetap prokes. Mungkin hari ini kita tidak begitu rapat dengan orang-orang. Mungkin kalian di rumah sendiri. Sehingga saya tidak menyampaikan supaya menggunakan masker. Yang seharusnya kita menggunakan masker, pakai baju putih abu-abu, pakai dasi, semuanya rapi, tampil bagus, dan inilah yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa sih yang harus kamu kenal? Semuanya sudah disampaikan tadi. Mulai dari pengenalan personal, dari setiap Bapak Ibu guru sampai staf tata usaha, kepala sekolah, kalian udah dikenalkan. Walaupun kalian belum bisa benar-benar mengenal beliau-beliau itu. Saya yakin lewat pertemuan-pertemuan di pertemuan Maya nanti, kalian akan lebih kenal lagi. Sampai tata tertib sekolah, ada buku saku udah disampaikan. Bagaimana kiat-kiat atau cara belajar siswa yang efektif dan benar udah disampaikan. Kemudian bagaimana gerakan literasi itu sudah disampaikan. Bagaimana karaktermu ditempa lewat pramuka yang artinya kamu bermanfaat di semua tempat dan di setiap waktu. Makanya disimbolkan dengan tunas kelapa. Itu sudah disampaikan. Bagaimana kau dijajali dengan wawasan kebangsaan hingga kau nanti tidak ada degradasi nasionalismemu, sehingga kamu bangga menjadi Indonesia. Gempuran F7 yang kau lebih bangga berfoto dengan gaya Korea padahal kau orang Parlilitan. Aneh itu, aneh. Bukan berarti bu tidak boleh bergaya, tapi lakukan sesuai isi dompetmu. Kasar enggak? Jangan pulanya kau sok hebat kali padahal makan aja susah. Ngeri kan kalau Bapak ngomong. Maka gempuran F7 itu passionnya itu style lifestyle-nya itu. Sama gaya-gayanya itu. Harus benar-benar pahami. Baik-baiklah. Tidak cocok kita bergaya, kita tinggal di sana, tapi gaya kita kayak orang Korea. Ia bergaya seperti orang Indonesia. Ketika saya minta untuk berpakaian adat daerah Indonesia, lakukan itu. Itu identitas kita. Ketika kau harus melakukan tarian modern dance atau tortor, lakukan itu sesuai apa yang diminta oleh pembimbing. Bukan sok hebat. Tapi ketika kau melakukan tanpa ada aturan dengan gaya yang aneh-aneh, sehingga gempuran F7-nya jadilah, maka harapan kami orang tuamu yang menjadi generasi kedepannya 2045 akan kandas Indonesia. 2045 kalian zaman milenial, kalian sudah menjadi orang-orang hebat nanti. Kami mungkin masih hidup atau udah pensiun atau udah meninggal. Kalianlah di sana. Kalian yang meneruskan negara ini maksudnya. Maka kamu dijejali dengan materi-materi tadi walaupun secara singkat disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Maka disampaikan dari semua materinya disampaikan, saya pikir luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mempersiapkan materinya. Walaupun masih belum kita kupas tuntas pada waktunya nanti itu akan lebih baik. Kenapa kamu harus memilih SMA 1 Parlilitan? Kenapa? Kenapa kalian tidak pergi ke sekolah lain? Di pikiran kami,
Kau memilih SMA 1 Parlilitan karena kau yakin bahwa SMA Negeri 1 Parlilitan dapat mengajarimu, membimbingmu, menghantarkanmu ke gerbang cita-citamu. Dengan kerja keras oleh Sivitas Akademika SMA 1 Parlilitan, kamu bisa untuk itu. Kalau tidak kamu yakin dengan itu, bulan depan atau besok keluar aja kau dari sekolah itu. Kalau kamu tidak yakin bahwa kamu bisa kami bimbing hingga kau sampai ke gerbang cita-citamu, udah. Tinggalkan mimpi-mimpimu di SMA 1 Parlilitan, pindah aja kau sekarang, nak. Karena kedepannya akan mutu yang kita tunjukkan. Dan terima kasih tahun ini, sekolah kita cukup bangga sekali dan sampai 3 hari berturut-turut di pos teratas di News Daily Siantar bahwa siswa kakak-kakakmu itu lulus sebanyak 26 orang masuk perguruan tinggi negeri. 1 orang memang masuk di Pajajaran, itu di Bandung sana, Jawa Barat. Itu sudah merupakan torehan yang luar biasa, nak. Saya ditanya, itu kan Parlilitan kampung, kok bisa sebanyak itu pada masa pandemi? Why not? Kenapa tidak? Bapak Ibu guru telah memotivasimu tadi. Dan akan saya ulang, sekolah boleh di kampung, pola pikir jangan kampungan. Yang kedua, lakukan apa yang boleh kamu lakukan, sisanya biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Kalau kamu memegang hal ini, saya yakin kamu akan sampai ke tujuanmu. Karena Bapak Ibu gurumu di SMA 1 Parlilitan tetap setia membimbing. Masalahnya, kaunya yang kurang. Coba minta semua itu. Pak, saya mau diajarin nih. Pak, tugas kami kerjakan, tapi kamu kurang paham. Kan banyak media menggunakan aplikasi yang boleh kamu lakukan untuk itu nanti. Dan saya yakin boleh itu. Jangan katakan harus ketemu supaya bermakna sekali, tidak. Dengan begini pun itu bermakna sekali. Karena suasananya seperti ini. Bagaimana kalau nanti ke depannya tatap mukanya akan menjadi 30%, tatap mayanya 70%. Bahkan yang sekarang udah lebih dari situ, udah 100% tatap mayanya. Kita di dalam jaringan bermain terus lulus juga, naik kelas juga. Pak Sinaga sampaikan tadi 70% itu karakter. Kurikulum darurat yang sudah dirancangkan oleh tim kurikulum semasa Parlilitan itu sudah diambil esensinya yang lebih berarti yang 70% mengarah ke karakter itu. Bukan ketercapaian nanti itu, nak, nanti. Karena yang sekarang karena bandelnya kita pakai masker loh. Kau pergi kemana-mana pakai ini, nggak mau. Indonesia dapat giliran gelombang COVID kedua. Bayangkan siapa yang mengurusi ini? Nah, harapan kita, dunia tidak selamanya seperti ini. Harapan kita, ke depan akan berubah ini. Asal mau kita mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Itu. Yang berikut, bahwa kita rindu semuanya untuk bertemu, boleh-boleh saja. Ketika Bapak Ibu wali kelasmu atau Bapak Ibu mata pelajaranmu mengharuskan kau harus hadir di sekolah, maka gunakan itu atau lakukan itu secara prokes ketat itu. Contoh, beberapa hari belakangan ini, Mr. Asi, Kepala Perpustakaan, memberikan pengumuman supaya mengambil buku teks, buku ajar yang ada di perpustakaan. Kalau kalian diundang, ya datang aja tapi jangan bergerombol. Ketika misalnya Bapak Ibu yang lain memberikan ini, silahkan aja.
tapi jangan bergerombol dan lakukan tetap prokesnya. Yang rencananya bulan Juli ini akan dibuka pembelajaran tatap muka, tapi udah di-share ke kita lagi, itu ditunda mungkin sampai Agustus. Agustus mungkin pertengahan, kalau udah semakin reda ini COVID, mungkin sampai mereka lah yang penentu-penentu kebijakan itu. Dan saya dapat informasi bahwa daerah Parlitan itu zona kuning. Ada beberapa dusun di situ yang kena, ada 4 dusun kalau saya nggak salah, menurut yang saya baca laporan dari Polres kemarin. Jadi saya pikir untuk melakukan pertemuan ini, semua kita di Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan, yang meliputi Humbang Hasundutan dan Tapal Utara, melakukan MPLS itu secara daring. Kalaupun ada melakukannya di luar batas itu, ya mungkin mereka bisa menjamin itu tidak ada apa-apanya. Dan saya tidak mau ngambil resiko. Oleh karena itu, saya turut dengan aturan saja, kita melakukannya secara daring. Yang berikut, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bekerja keras, rekrutmen, hingga kalian bisa diterima di SMA 1 Parlitan. Panitia PPDB yang capek-capek Bapak Ibu melakukannya, sosialisasi sampai kadang sistemnya, aplikasinya tidak begitu bagus, tetap kita lakukan dengan kemampuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih buat panitia, dan semuanya saya serahkan dengan Pak Sinaga supaya memimpin semuanya itu. Terima kasih Pak Esra yang ikut sosialisasi di Tegalung. Terima kasih ibu-ibu yang lain dan bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih buat kegiatan hari ini yang boleh membuat kita semakin berkiprah melakukan pekerjaan itu. Saya sangat tersanjung sekali ketika itu Pak Senaga mungkin diwawancarai oleh Mr. Sandi Siota. Ketika saya diwawancarai kenapa SMA 1 Parlitan bisa meluluskan 20 orang itu, saya bilang saja, bukan saya yang hebat adalah Bapak Ibu guruku, karena kan mereka mampu memotivasi anak-anak itu, sehingga anak-anak itu lebih terarah dan mampu memutuskan pilihan kemana dia harus kuliah. Jadi tidak ada hal yang luar biasa, tapi sebelumnya kami sudah jadikan sekolah itu jadi gula. Kalau sekolah jadi gula, otomatis semut akan berdatangan. Kalau sekolahnya udah manis pelayanannya, maka yakin bahwa hasilnya akan manis pula. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berharap pertahankan Bapak Ibu. Tanggung jawab ini luar biasa. Terberkatilah kita semuanya karena kita melakukan yang tulus. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita jengkel, saya yakin itu semuanya karena memang keinginan kerinduan kita untuk melakukan pengabdian yang terbaik. Dan selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya kita tidak disebut tidak bekerja. Maka buktikan bahwa kita bekerja, dan itu terbukti hasilnya adalah anak-anak kita sukses karena nilai kita dari produk yang kita hasilkan. Terima kasih untuk itu semuanya. Pada tanggal 19 hari Senin ini, kita penutupan MPLS. Besok libur Idul Adha. Kemudian hari Rabu, hari pertama pelaksanaan proses pembelajaran tatap maya. Dan itu saya udah baca di grup, Pak Senaga udah men-share semua hal-hal yang berkaitan dengan sana. Mudah-mudahan anak didik kami semuanya bisa mengikutinya. Kepada anak didik kami semua, kalaupun Bapak tidak bisa langsung menyentuh kalian bersama teman-teman Bapak Ibu guru di sana, bahwa kamu telah resmi kami terima sebagai siswa SMA Negeri 1 Parlitan tahun ajaran ini, bersyukurlah dan berbangga hatilah, walaupun lewat virtual ini saya menyambut kalian dan
mengukuhkan kalian di sini. Dengan demikian, tahap 1 bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah semasa Parlilitan tahun pelajaran 2021-2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa resmi saya tutup. Terima kasih. Yang selamat datang, selamat gabung di SMA Negeri 1 Parlilitan. Walaupun kalian tidak bisa kami terima secara tatap muka, tidak mengurangi makna. Saya bersama seluruh Bapak Ibu Guru Tata Usaha berkenan menyambut kalian dan sekaligus dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kalian anak-anakku yang masuk siswa baru tahun pelajaran ini resmi saya kukuhkan menjadi siswa SMA Negeri 1 Parlilitan tahun ajaran 2021-2022. Oke, demikian yang boleh saya sampaikan. Salam sehat semuanya, sampaikan salam sehat buat orang tua kalian. Salam sehat buat Bapak Ibu Guru yang telah setia bersama kita hari ini. Buat Bapak Ibu Guru yang tidak hadir pada saat ini, mudah-mudahan bisa terus melakukan apa yang kita ceritakan hari ini, berbuat lebih baik untuk sekolah kita. Nah, kepada kita semuanya tidak mengurangi makna. Walaupun tahun pelajaran baru secara resmi kita mulai hari Rabu nanti, maka hari ini juga hari Senin saya Panutus Morangkir, Kepala SMA Negeri 1 Parlilitan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka proses pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 1 Parlilitan resmi saya buka. Terima kasih. Dengan dibukanya pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Horas.